Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, nomor induk mahasiswa 196060033, mahasiswa aktif semester 5, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas sosiologi politik, dengan dosen pengampu Hamdi Bubul MSI dan Roni Misra SPD NPD. Di sini tugas kami itu menjelaskan salah satu dari 3 materi yang diberikan, yaitu materi yang pertama yaitu budaya politik dan birokrasi, yang kedua perubahan dan pembangunan, dan materi yang ketiga yaitu demokrasi politik dan hak asasi manusia. Dan materi yang saya pilih ialah demokrasi politik dan hak asasi manusia. Kita akan bahas mengenai demokrasi politik dan hak asasi manusia. Mulai dari demokrasi. Demokrasi berasal dari 2 suku kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Dan inilah yang menjadi konsep dasar demokrasi. By, from, and for the people. Kriteria demokrasi dapat dibagi ke dalam beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu supremacy of law atau hukum di atas skala hukum. Yang kedua, equality before of law atau persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, constitutional guarantee of human rights atau jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Yang keempat yaitu impartial tribune atau peradilan yang tidak memihak. Yang kelima yaitu civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Dan yang kelima, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Dan yang terakhir yaitu persamaan di depan hukum. Pilar demokrasi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 10 pilar demokrasi Indonesia. Pilar yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang dengan rule of law. Yang keempat, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Pilar yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Pilar yang kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Dan pilar yang ke-10 yaitu demokrasi dengan berkeadilan sosial. Itulah ke-10 pilar demokrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya itu nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, dan kebebasan berkelompok, menghormati orang tua atau orang lain, kerjasama, kesetaraan, persaingan, dan kepercayaan. Itulah nilai-nilai demokrasi. Demokrasi memerlukan negara yang kuat, tetapi menghormati hukum, partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat pada umumnya. Negara seperti inilah yang memberi perlindungan terhadap rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi. Jan Matterson mengatakan, human rights can't be generally defined as those rights
which area interest in our natural and without we cannot live as human being. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri seseorang, yang jika tanpa ada hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat di dalam diri seseorang, yang sifatnya kodrati dan universal, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan fungsinya yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup. Itulah pengertian atau definisi hak asasi manusia menurut TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Kita lanjut pada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia awalnya yaitu Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, yang kedua Habeas Corpus pada tahun 1679 di Britania Raya, dan yang ketiga Bill of Rights 1689 di Britania Raya, yang keempat Declaration of Independence pada tahun 1776 di Amerika, yang kelima Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Prancis. Selanjutnya Atlantic Charter pada tahun 1941, pelopornya F.D. Roosevelt, yang selanjutnya Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1940, yaitu pertanyaan sedunia tentang hak asasi manusia, dan yang terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Itulah sejarah perkembangan HAM. Dan yang terakhir yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 yaitu hak untuk hidup, hak atau kebebasan memeluk agama, hak berkomunikasi, hak membentuk keluarga, berkewajiban menghargai hak orang lain, hak mengembangkan diri, dan pengakuan yang sama di depan hukum. Itulah beberapa hak-hak manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian materi demokrasi dan hak asasi manusia yang bisa saya paparkan. Dan selanjutnya yaitu saya akan memaparkan sedikit tentang fenomena sosiologi politik sekaitan dengan materi yang saya pilih yang terjadi dalam masyarakat, dan fenomena yang saya pilih yaitu problematika hak asasi manusia di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita tahu sekarang bahwa wabah virus COVID-19 masih mengintai sekeliling kita, bukan cuma di Indonesia namun di seluruh dunia. Dan hal ini sangat-sangat berdampak pada hak-hak asasi manusia. Kita tahu bahwa hak kita untuk hidup, hak kita untuk berkomunikasi seperti yang dijelaskan pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa hak kita untuk hidup, hak kita untuk berkomunikasi, hak kita untuk mengembangkan diri, serta kebebasan atau hak-hak yang lain ini terganggu karena adanya wabah virus corona. Dan berbicara tentang dampak COVID-19 ini, Komnas HAM telah melakukan kajian cepat atau rapid research. Persoalan HAM memang tidak lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Komnas HAM menegaskan bahwa upaya perlindungan menjadi hak semua orang. Itulah materi
tentang demokrasi politik dan hak asasi manusia serta fenomena sosiologi politik yang berkaitan dengan materi ini yang sempat saya bahas pada saat ini. Saya tahu saya masih belajar akan hal ini. Penyampaian saya belum sempurna, namun inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi ini kita boleh paham bagaimana demokrasi politik serta hak asasi manusia. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.